Kalau lihat pola sehari-hari nih Jis, cari nafkah itu kan kayak kebagi dua nih, antara jadi pekerja atau jadi pelaku usaha gitu. Ya. Nah, apakah semua orang ini bisa jadi pelaku usaha, jadi pengusaha, jadi pebisnis? Soalnya kan banyak coach-coach yang bilang begitu gitu. Mitos sih itu. Enggak semua orang layak jadi pelaku usaha gitu atau gimana? Gak semua orang bisa punya apa ya mental lah, mentalitas, terus kepribadian yang cocok untuk jadi pebisnis gitu. Nah, banyak coach itu yang bilang kalau saya bisa, Anda juga bisa. Itu bullshit. Iya. Jadi kalau secara logika sih, kalau saya bisa, pasti Anda juga bisa. Lah, si coach emang bisa panjat tebing? Ya. Emang si coach bisa ngendarain pesawat terbang gitu ya? Ya, seolah-olah semua orang sama gitu. Dulu juga saya gitu, sama mikirnya. Wah, dia bisa kayak gini nih, saya juga pasti bisa nih gitu. Terus misalkan saya bisa ngerjain ini nih. Berarti orang ini juga bisa ngerjain kayak saya nih gitu. Dan ternyata enggak, beda. Benar ya. Beda. Benar ya. Lagian juga kita butuh sih sama profesi-profesi yang lain. Enggak semua orang harus jadi pebisnis. Benar. Tadi kayak apa pilot. Coba kalau nggak ada pilot gimana? Iya. Nggak ada apa namanya supir bis. Gimana? Nggak ada transportasi gimana kan? Benar. Tetap aja kita butuh sama orang yang jadi apa namanya profesi-profesi yang lain, gak harus semua jadi pebisnis gitu ya? Iya, memang coach-coach ini seolah-olah karir itu yang paling membanggakan tuh ya jadi pebisnis gitu. Iya. Padahal jadi karyawan juga tidak apa-apa gitu. Gak masalah ya? Gak masalah gitu. Ini suka image di masyarakat jadinya begitu sih. Kadang ada udah mendingan jadi karyawan gitu, lebih tinggi daripada pebisnis. Ada kelompok masyarakat yang begitu tuh. Ya. Kayak ya mungkin karena di Karawang itu banyaknya industri gitu ya. Ya. Kawasan industri, banyak pabrik, masyarakatnya banyak yang mengatakan bahwa status tertinggi seorang manusia orang di Karawang itu ya jadi karyawan tetap gitu. Ya itu kalau menurut saya sih ini penyebabnya adalah karena melihat pebisnisnya itu pebisnis di UMKM. Di mana gaji UMKM sangat kecil dibandingkan dengan UMR Karawang. Nggak pasti lagi ya. Tidak pasti, apalagi kalau Karawang yang didominasi pabrik gitu ya, di mana orang bisa lembur, masuk juga bukan jadi staff. Bukan jadi bukan jadi staf ahli lah, tapi hanya jadi operator. Iya. Terus lembur, itu pun udah dapat gaji yang besar gitu. Iya, maksud saya jadi kan ketika kita masuk ke lingkungan masyarakat yang itunya begitu, akhirnya dia kesimpulannya pegawai pabrik lebih oke. Tapi ketika kita masuk ke lingkungan ke coach, pengusaha lebih oke gitu. Karena si coach ini ngeliat pengusaha yang bawa Ferrari gitu, bener. Seolah-olah wah jadi karyawan nih uangnya pasti sedikit gitu. Iya. Nah, kenapa gak semua orang cocok jadi pebisnis? Oke, kenapa tuh kalau pertanyaan jadi dasarnya pengalaman pribadi sih ini. Sebelum komunisan kan sering bikin bisnis lah dari kuliah tuh saya tuh. Nah, kadang partneran sama orang, ada teman ngajak, bisnis yuk, bisnis kaos, bisnis online shop, bisnis apa gitu ya. Nah, yang pertama adalah mental sih. Oke. Dimana bisnis itu gagal lagi gitu. Ini kok gagal terus gitu ya. Gitu. Udah gitu. Nyerah gitu. Atau ganti aja lah kita bisnisnya gitu. Nah itu mental itu yang yang gak semua orang punya gitu.
ini kok gagal terus gimana sih ini gitu. Mental ya. Iya. Nggak semua orang siap dengan proses gagal gitu ya. Iya gagal, aduh gimana nih, apakah saya males udah nggak mau ngerjain, nggak berbakat kayaknya gitu. Iya. Sebenarnya nggak cuma di bisnis tapi di profesi lain juga sama. Ada momen di mana gagal gitu. Tapi kalau misalkan di profesi ya kayak tadi dah, kalau di profesi yang karyawan gitu ya, kan gagalnya itu biasanya gagal ketika pengen masuknya gitu kan. Aduh gagal. Iya. Gagal lagi, tes gagal lagi. Tapi kalau orang, tapi kenapa orang yang ngelamar kerja dia nggak menyerah, tapi kalau bisnis dia menyerah? kenapa ya? Kenapa ya? Padahal harusnya kan mikirnya, wah saya gagal terus nih ngelamar kerja, jangan-jangan saya tidak bakat untuk kerja kan gitu. Iya juga harusnya. sih. Bener nggak? Iya juga sih ya. Iya, tapi kenapa kalau melamar kerja ngelamar lagi, tapi kalau bisnis udah capek gitu. Iya kenapa ya? Iya, entah nggak tahu ini mental lah. Bahkan nggak cuma di situ, sebenarnya sih mental ini tiap orang beda-beda. Kayak main game aja misalkan. Saya kok gak menang-menang ya main game ini gitu. Udah saya ganti aja nggak mau main ini. Iya. Ada selalu ada lah orang yang misalkan main PUBG gitu ya. Selalu ada tuh yang gagal terus. Iya. Akhirnya menyerah gitu ya. Menyerah, akhirnya udah keluar dari grup ini, terlalu jago orang teman-temannya misalkan gitu. Nyari grup lain yang mungkin sama levelnya gitu. Iya. Ya mental sih memang. Mental sih. bener. Mental, mindset gitu ya. Iya sih. Susah lah itu. Susah dirubah maksudnya ya. Karena di bisnis itu dibutuhkannya mental yang kayak gitu, yang aduh gagal nih, harus gimana nih, coba lagi gitu. Oh mungkin gini sih Jis, kalau kita gagal di bisnis seolah-olah tuh abis gitu. Ya bisa jadi. Tapi kalau kita gagal ngelamar kerja, ya kita masih bisa ngelamar lagi gitu. Lamar lagi kan. Ada perusahaan yang belum dilamar mungkin. Iya gitu ya. masih banyak. Tapi kalau misalkan bisnis, kita gagal bisnis abis, seolah harus gimana nih. Iya. Sedangkan ini modal udah habis, misalkan ini udah mentok, nggak punya koneksi, misal gitu. Ya bisa jadi. Padahal sebenarnya bisa menggunakan cara berbeda, dalam artian jualan itu kan caranya macam-macam tuh. Contoh, nggak sukses di Tokopedia, coba di Shopee. Nggak sukses jualan di Shopee, jualan di TikTok Shop. Mungkin lebih jualan di mana gitu. Ya mungkin lebih ke tidak siap gagal di bisnis lah, karena seolah terbayang itu kalau gagal di bisnis habis. Ya bisa jadi. Tapi kalau gagal ngelamar kerja masih ada perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Ya. Banyak gitu mungkin. Iya. Oh ini berhubungan sama ini juga nih. Alasan yang kedua nih, pebisnis itu butuh orang yang berani mengambil resiko. Kalau melamar kerja kemungkinan resikonya kecil, cuman bikin ini doang, surat doang. Kalau bisnis kan resikonya kehilangan modal. Iya itu benar. Ya. Orang nggak siap dengan kehilangan resiko yang tinggi. Ya. Nah ada juga tuh yang kayak gitu tuh. Saya pernah nemu juga teman yang ayo misalkan bisnis partner tuh pernah saya bertiga. Bisnis lain bukan kebun desain ya. Suruh patungan, yang satu nggak mau. Saya nanti aja deh patungannya kayak gitu. Dia nggak mau resiko kehilangan uangnya gitu. Iya. Lah kenapa nggak patungan, kan ini dibangun bersama gitu. Iya. Nanti aja katanya. Kalau udah ada hasil dari bisnisnya gitu. Oh ya udahlah gas. Nah kalau saya sama teman yang lainnya, kalau saya sama yang satu lagi nih, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Kita rela melakukan apapun gitu. Bahkan rela partner yang satu lagi gak patungan, udah gak apa-apa lah. Yang penting bisnis jalan gitu. Iya. Akhirnya jalan beberapa tahun, tapi karena akhirnya sibuk dengan yang lain juga, tidak fokus, akhirnya bubar gitu. Iya. Ada tuh orang kayak gitu yang tidak siap kehilangan gitu. Gak siap ngeluarin modal ya. Iya. Gak mau menanggung resiko gitu. Iya. Jadi memang di bisnis itu butuh orang yang siap dengan resikonya gitu.
Benar. Nah terus ada lagi disiplin. Ini yang susah nih. Di mana bisnis itu kan harus jadi Superman lah istilahnya. Kalau ibaratnya di karyawan, kita itu dipaksa disiplin, ada yang mengawasi gitu. Ya. Jadi kadang meskipun kita malas, tidak disiplin atau apa gitu ya, ada yang mengawasi nih, bisa bahaya nih, bisa dipecat nih saya gitu kan. Tapi Ya. kalau usaha, bisnis, dagang gitu kan, ya kita harus mengawasi diri kita sendiri. Ya benar. Kalau dikerja kan udah kayak sekolah lah. Kita kan kalau sekolah mau tidak mau mengikuti aturan gitu. Iya. Ya kalau bisnis nggak ada aturannya nih. Iya. Ada kalau di karyawan ada punishment-nya lah sama atasan gitu kan. Ya benar. Kalau di bisnis kan kita yang komitmen sama diri kita sendiri gitu. Nah itu susah itu. Dimana seperti saya pernah lagi tuh ketemu orang kayak gitu ya. Dulu mau bisnis baju katanya. Ayo pas waktu kuliah. Tapi dia tuh males gitu. Jadi susah ketika ayo orang kita ngecek misalkan suppliernya. Misalkan baru setengah hari, udah kita capek yuk pulang yuk gitu. Padahal itu bisa misalkan ya masih ada sisa waktu sorenya itu masih bisa nyari-nyari lagi gitu. Iya. Disiplin ya. Ya susah banget itu mengendalikan diri sendiri lah gitu. Iya, memang sih salah satu yang PR tuh di disiplin atau konsisten sih memang. Ya parah banget lah memang itu. Di situ poin yang sangat susah itu. Karena kita udah biasa punya kebiasaan tuh kan. Ya. Ketika kebiasaan ini harus dilawan, ya susah gitu. Susah. Kayak mungkin teman-teman lebih relate kalau dengan WFH lah. Ketika WFH beda tuh suasananya dengan kita kerja di kantor misalkan. Karena itu kalau di rumah kita harus melawan diri kita sendiri gitu, gak ada aturannya gitu. Kalau misalkan ke kantor kan ada temennya, dia juga kerja, saya juga harus kerja nih gitu. Jadi ada berjamaah lah istilahnya berjamaah. Ya kalau ada orang misalkan biasanya dia bangun tuh pagi jam 7 misalkan bangun tidur. Tahu-tahu dia harus punya bisnis yang mengharuskan dia bangun subuh, jam 4 subuh, jam 3 subuh buat nyiapin gitu. Ya. Karena ternyata dia punya membangun bisnis usaha sarapan pagi. Ya nyiapinnya harus subuh. Harus subuh dong. Orang sarapan pagi di Indonesia rata-rata ada yang jam 6, ada yang jam 7. Ya. Sedangkan dia bangun jam 7. Gak bisa dong. Gak bisa. Nah itu kan harus dilawan kebiasaan itu dengan konsistensi, dengan disiplin gitu kan. Iya. Dan itu susah banget biasanya. Susah banget ibarat inilah kalau misalkan ada disuruh bosnya nih bangun jam 6 bisa, tapi kalau dia sendiri yang menyuruh dirinya sendiri nggak bisa gitu. Itu memang aneh. Ya. Ya itulah disiplin yang ketat dan kita itu harus kalau bisnis di awal-awal semuanya dipegang sama kita lah. Jadi yang awalnya mikir kalau karyawan kan kerja 8 jam lah, staff 8 jam, berasa itu sangat menyita waktu, tapi ketika bisnis ternyata kerjanya malah jadi 14 jam, jadi bahkan 24 jam mungkin. Iya. Nah itu udah 3 poin tuh ya. Ya. Tidak semua orang ternyata bisa bisnis gitu. Tidak semua orang harus punya profesi bisnis gitu, punya usaha ataupun dagang gitu ya. Ya, jadi anggapan bahwa semua orang bisa jadi pebisnis, ternyata enggak gitu. Kalau mau dipaksain dia harus latihan itu tadi, biar mentalnya bagus, biar keberaniannya bagus buat ambil resikonya. Ya perlu latihan lah. Oh, tapi bisa dilatih ya. Ya ada yang bisa, ada yang enggak, karena ya susah sih itu namanya
Sifat manusia. So, gimana kalau soal the power of the kepepet, Jis? The power of kepepet bisa tuh, bisa Ya? Soalnya gini, ada misalkan dia tadi udah ngelamar sini udah 1000 lamaran misalkan. Kalau saya nggak diterima gitu ya. Yaudah deh, coba mulai berbisnis gitu karena kepepet, karena butuh. Bisa itu, bisa juga ya. Contoh karena wah nih misalkan saya udah nggak punya uang banget nih gitu. Akhirnya dia jualan, ya bisa. Momen itu memaksa dirinya menjadi orang yang cocok jadi bisnis gitu. Iya benar. Bahkan yang modalnya kecil gitu ya. Kan awalnya misalkan dia kenapa enggak memilih jadi pebisnis misalnya gitu ya. Ya. Tadi karena takut resikonya. Ya. Harus modal, nanti kalau gagal modalnya hilang gitu ya. Akhirnya lamaran gagal. Wah, duit lamarannya udah habis nih buat buat operasional ngelamar gitu. Ya. Sekali ngelamar 100.000, dia punya budget 3 juta misalnya, udah 30 lamaran habis tuh kan. Ya. Akhirnya karena cuman sisa dikit uangnya, udah deh jualan tisu misalkan gitu kan. Iya, bisa jadi, Kepepet bisa jadi. Yang momen kepepet banget, tidak ada apa-apa. Akhirnya dia bisa menjadi apa saja kadang manusia itu. Iya. ketika dia udah sangat kepepet gitu. Bahkan bisa jadi apa saja. Bisa jadi apa saja itu. Bahkan tindakan kriminal banget. Kalau ternyata saya terlalu positif. Kalau jadi pedagang sih oke ya. Gimana kalau jadi kriminal gitu. Bener. Bisa jadi apa saja bener. Udah terlalu kepepet, maling motor aja lah gitu. Iya bener. Apa ya, jadi mungkin bisa dilatih kayak gitu, tapi susah sih kalau sifat kadang memang susah. Saya aja merubah diri saya ya untuk menjadi orang yang saya pengen nih jadi orang yang misalkan disiplin kayak gini, misalkan tidurnya sedikit, susah tuh. Iya. Kan orang-orang ada yang tidur cuma 4 jam. Katakannya kan kata ya secara umum kan katanya tidur yang bagus itu 8 jam gitu kan. Ya. Tapi ada orang-orang yang bisa mengurangi tidur dan itu juga bagus ternyata gitu. Ada yang cuma 4 jam gitu ya. Ada yang 4 jam katanya gitu. Bahkan jadi 20 jam bisa produktif tuh kan. Ya. Ya gak bisa, susah ternyata. Tapi gitu. Ternyata susah gitu ya. Atau misalkan pengen sholat malam deh, pengen puasa sunat, susah untuk merubah diri supaya bisa tuh. Iya. Butuh tekad lah, diet, banyak tuh hal-hal yang bukan bisnis lah. Dimana kita harus mendisiplinkan diri kita tuh, wah sangat susah gitu. Susah benar. Dan orang yang tidak ada ketertarikan di bisnis, tidak punya fashion di bisnis, itu juga sama susahnya kayak tadi ya. Sama susahnya kayak tadi, benar. Ya sehingga akhirnya udahlah kamu cocoknya kerja aja gitu. Iya. Dan itu nggak masalah ya. Nggak masalah. Tidak perlu mendengarkan kata-kata coach. Karena coach ini ujung-ujung biasanya jualan juga. Nah itu yang gawatnya itu. Misalkan semua orang bisa jadi pebisnis, tapi saya nggak punya modal katanya. Ya udah kamu jadi reseller saya gitu. Yang diuntungkan tetap si coach ini curang. Dia nyari reseller ya. Dia nyari reseller bertopeng ini seminar. Hati-hati kamu diserang sama si coach ya Wajis. Oke, ada lagi Jis terkait dengan tidak semua orang perlu jadi pebisnis atau tidak semua orang bisa jadi pebisnis. Tidak semua orang ya tidak. Udah sih. Udah ya. Paling ini. Nah, buat yang merasa teman-teman cocok nih. Ya. Jadi pebisnis. Tadi ya dapat mentalnya dapat. Terus bisa ambil resiko, terus hobinya mungkin passionnya di bisnis gitu ya. Wah saya cocok nih pebisnis. Nah teman-teman yang merasa cocok bisnis harus jangan lupa daftar merek. Karena daftar merek ini sangat
melindungi hak kita dari pembajakan gitu. Jangan sampai kita udah capek-capek membangun bisnis, taunya nama kita dipakai orang gitu. Dan disalahgunakan, akhirnya bisnis kita jadi ikutan jelek gitu. Jadi buat teman-teman yang mau berbisnis dan butuh desain logo, desain produknya, sekalian daftar mereknya, bisa order ke nomor yang ada di bawah ini. Boleh langsung WA aja ya. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta tungguin video-video kita selanjutnya. Bye-bye.